ada semacam kehidupan siklus kesehariannya adalah budaya membacanya sudah tidak ada perlu disuruh-suruh, dipaksa-paksa, dan seterusnya. Nah, kita akan kenalkan dulu, mungkin Bapak Ibu sudah paham, kita didasari pada Undang-Undang Perpustakaan, ya. Undang-Undang Perpustakaan ini nomor 43 tahun 2007, institusi pengelola, ya, seluruh koleksi karya cetak, karya tulis, karya rekam, dan seterusnya, yang sifatnya karya-karya dari seluruh hasil pemikiran anak bangsa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kemudian penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka. Tentunya dikelola terlebih dahulu secara sistematis, ya. Kalau Bapak Ibu sudah memulai di sekolahnya masing-masing, sudah ada pengklasifikasian buku induk, yaitu sudah sangat-sangat baik. Nah, kemudian perpustakaan sendiri diselenggarakan berdasarkan azas pembelajaran sepanjang hayat. Artinya di sanalah pusatnya belajar. Kalau di kelas secara tutorial, kesempatan bertemu dengan guru kan tentunya diatur dengan jam, ya. Setelah itu misalnya 2 jam mata pelajaran, satu pelajaran misalnya 2 jam, selebihnya kan harus berganti, nuansanya berganti, dengan guru yang lain berganti, Bapak Ibu. Ini tetapi kalau di perpustakaan itu akan belajarnya sepanjang hayat. Mau jam efektif belajar bisa, setelah belajar bisa, setelah pulang dari kegiatan belajar di sekolah juga bisa sebenarnya. Kemudian juga di perpustakaan umum seperti perpustakaan provinsi juga bisa, Bapak Ibu. Artinya kita tidak dibatasi sebenarnya, ya. Untuk proses belajar itu tidak dibatasi. Yang membatasi adalah jam kunjungan di perpustakaan tersebut. Itulah yang kadang-kadang menjadi kendala. Kalau di sekolah paling-paling hanya jam istirahat. 2 kali istirahat toh, ya? Iya. 1 kali istirahat berapa? 15 menit, 15. 12 menit. 15 menit. Ya. Belum mobilenya dari kelas ke perpustakaan kadang cukup jauh, kadang harus mampir ke kantin dulu, kadang harus nyamperin yayangnya di pojok sana dulu, dan sebagainya. Habis tersita 15 menit itu tinggal 2 menit mungkin, ya. Efektif tidak? Sudah tidak lagi gitu. Begitu juga kadang ketika sudah pulang sekolah, udah capek, pulang saja. Kemudian juga petugas perpustakaan juga sudah selesai masa tugasnya, ya pulang juga, ya seperti itu. Itu salah satu kendala yang terjadi di perpustakaan sekolah maupun juga perpustakaan umum di provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Demikian masih diatur oleh jam buka perpustakaan atau jam buka layanannya. Oke. Kemudian demokrasi, ada kebebasan di sana, adil, ya. Keprofesional. Adil ini tidak memandang siapa atau anaknya siapa, oleh siapa dan siapa, ras, suku, agama, dan sebagainya. Tidak, ini adalah sebuah kebebasan. Kemudian keprofesional, pustakawan ditempatkan di sebuah perpustakaan adalah untuk mengatur, mendistribusikan bahan pustaka yang cukup mahal apabila dibeli. Ini harus dikelola secara profesional dengan sistem tertentu. Kita menggunakan DTC, kemudian Anglo-American Cataloging Rule atau ACR, sekarang ada RDA dan sebagainya. Itu semua adalah dalam rangka untuk menyeragamkan sistem pengelolaan sebuah perpustakaan. Oke. Kemudian keterbukaan, terbuka oleh siapa saja, dan keterukuran artinya terukur dari jam sekian dan sekian. Kemudian terukurnya subjek yang ada di sana di perpustakaan ini terukur. Kemudian kemitraan, kita bebas diberikan kesempatan membangun kemitraan kepada lembaga lain di luar perpustakaan kita. Kalau di sekolah ada komite, kemudian ada lingkungan sekolah yang mendukung, bisa diajak kerjasama. Berikutnya, fungsi perpustakaan. Nah, ini tadi sudah kita singgung, warna pendidikan, jelas penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi. Kenapa
rekreasi dimunculkan Bapak Ibu di dalam fungsi sebuah perpustakaan. Ada yang bisa bantu? Salah satu, kenapa dimunculkan fungsi rekreasinya selain dari pendidikan, penelitian, pelestarian sebagai pusat informasinya, kenapa rekreasi dimunculkan? Ada yang bisa? Silakan Pak. Bapak Ibu adalah memberikan katakanlah memang betul-betul memanusiakan ya pemustaka. Jadi dikasih tempat yang layak, kalau bisa ada AC-nya, tempat duduk yang nyaman, empuk, suasana yang nyaman, kemudian pemustakanya wajahnya sangat-sangat artinya hospitality, ramah gitu loh, ramah dan sebagainya bercanda dan sebagainya. Itu sekarang figur sebuah perpustakaan. Kalau dulu iya petugasnya cemberut, terus agak tua-tua sedikit gitu kan. Terus apa lagi? Banyak ya. Ditanya ada buku, tidak ada. Tidak ada. Bukunya sudah itu. Itu bukan menyenangkan sekarang itu seperti itu. Jadi itu sudah ditinggalkan. Itu paradigma yang lama. Jadi seorang petugas perpustakaan atau pustakawan atau pengelola perpustakaan harus meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Tapi tampilannya ramah, bersih, syukur-syukur wangi gitu kan. Jadi ketika pustaka datang, nempel-nempel ini, wangi seperti itu. Jadi ada kenyamanan. Kemudian untuk rekreasi betul, kita tidak selamanya selama 24 jam katakanlah itu menekuni subjek pekerjaan kita gitu loh. Ya. Kita tentu akan jenuh, bosen, akan mencari referensi, rekreasi, biar tenang, biar santai dari kepenatan ke rutinitas kita sehari-hari. Apa yang kita butuhkan di perpustakaan? Tentunya bahan-bahan pustaka yang bersifatnya memberikan penenangan, referensi, rekreasi, ya, memberikan sebuah situasi justru menjadi fresh, segar dan sebagainya. Dalam situasi tadinya kalut dengan pekerjaan, kita butuh buku apa gitu? Apa kira-kira untuk rekreasi? Buku apa kira-kira? Atau film apa kalau ada di perpustakaan audiovisualnya? Pasti mencari yang menyenangkan kita dulu ya, hobi kita dulu. Cari buku catur gitu. Pastinya. Oh iya langkahnya gini. Kita terbebas dari rutinitas tadi. Tapi kalau kita mau santai, ternyata kita cari buku pengantar ilmu hukum, masuk. Tersegarkan tidak? Tidak. Jadi kita akan semakin pandai sebagai manusia yang literasi akan mencari memilah-milah mana kesenangan kita dulu dalam rangka rekreasi. Hobi baca buku, cerita bergambar ya tidak ada salahnya dalam sosial Bapak Ibu kita semua. Ya, komik dan sebagainya. Tuh. Berikutnya tujuan perpustakaan memberikan layanan jelas ya, meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan. Ini sudah tidak kita pungkiri bahwa di perpustakaan itu seluruh dunia diatur berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ini taruh di mana, itu taruh di mana, ini buku tentang apa, harus mencari di mana, letaknya di mana, enggak gitu. Itu harus yang juga kita hindari dan harus kita pahami minimal desimalnya ini dulu, kelas utamanya dulu. Ya, ini dibagi menjadi subjek ilmu pengetahuan itu ada 10. Di kelas 00 karya umum, 100 filsafat, 200 agama, 300 ekonomi, 400 bahasa, 500 ilmu-ilmu murni, fisika, matematika dan sebagainya. Kemudian 600 ada teknologi, sains, yang 500, kemudian 700 kesenian, kesusastraan, 800, 900 sejarah dan geografi. Ini harus kita hafal dulu, kita harus tahu dulu, sehingga nanti walaupun banyak sedetilnya akan ada pemecahan lagi sampai umpamanya 199.999. Itu nanti kalau pemecahannya itu oke lah, sudah tidak kita butuhkan untuk itu. Yang penting kita
butuh di kelas utamanya dulu, filsafat. Berikutnya definisi minat membaca. Di perpustakaan, kalau tidak ada minat bacanya juga suatu yang sia-sia. Ini adalah tugas dari kita semua, Bapak Ibu, Anda semua, membangun minat baca. Ya, dan minat baca ini ada dari dua sumber yang mengartikan suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca sehingga menjadi suatu kegiatan yang rutinitas sehari-hari, menjadi suatu kebiasaan sehari-hari. Dengan kemauannya sendiri, jadi tidak ada didorong-dorong lagi. Itu yang dikatakan dengan minat baca. Jadi kalau kita memaksakan di rumah ya umpamanya, ayo baca kepada anak-anak kita, apapun yang ada di dalam keluarga kita, tetapi tidak putus selesai sampai di situ harus menyuruh, tetapi butuh suatu keteladanan dari siapa? Dari keteladanan membaca di rumah itu dari siapa? Orang tua. Dari orang tua. Ya, kalau bapaknya nyuruh, ayo baca. Terus dia pergi totak-totak cari sendal, cari sepatu, setel motor, pergi kemana, nggak jelas yang gitu. Itu bukan sebuah keteladanan. Udah kamu baca, terus anaknya kritis, bapak mau kemana? Bapak mau nemuin kawan di pos dulu, pos roda. Mau main apa, mau main song, mau main catur, atau mau main gaple dan sebagainya. Itu bukan sebuah keteladanan. Tetapi setelah kita memberikan instruksi, ayo belajar. Nah, kita harus berada di tengah-tengahnya. Kita harus berada di tengah-tengah anak kita, saudara kita dan sebagainya. Minimal baca apa saja, dampingi mereka atau membantu dalam pekerjaan tugas dari sekolahnya. Itu ya. Bapak Ibu, kemudian ini juga banyak teori-teori membaca merupakan karakteristik tetap. Nah, untuk pembelajaran sepanjang hayat. Nah, kemudian prinsip-prinsip membaca. Membaca merupakan proses berpikir yang kompleks. Ya. Jadi kalau membaca merupakan proses berpikir, kita tuh sehingga terbangun imajinasi kita setelah kita membaca itu. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, kita wajib membaca setiap hari. Minimal berapa? 1 buku, 2 buku, atau berapa buku? Ini standar internasional ya. Sehari minimal berapa? 10 lembar saja. 10 halaman saja, nggak dituntut harus sampai. Aduh, saya nggak contoh buku. 1 buku dengan jumlah halaman 250 kita lalap habis, tidak. Kita tidak dianjurkan. Kita bisa stres dan di luar apa ya? Di luar kesadaran gitu ya. Jadi cukup hanya 10 halaman, 10 lembar saja. Syukur-syukur bisa lebih. Tetapi ini menjadi suatu, sudah diukur ya secara internasional, standar kemampuan seseorang membaca beda dengan yang memang kutu buku. Tidak ada pekerjaan lain, dia lalap habis 1 buku bisa dalam 1 hari bisa. Oke. Kemudian kemampuan membaca tiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang bisa sehari 10 lembar, ada cuma 2 lembar bosen tidur. Baru buka selembar, bukunya yang baca, orangnya yang tidur. Ada yang seperti itu? Nggak ada ya, pasti nggak ada. Jadi kemampuan seseorang berbeda-beda. Ada yang tekun baca cepat ya gitu. Kemudian pasti akan mempengaruhi kualitas seseorang apabila dia kemampuan membacanya lebih banyak dari rata-rata orang. Tadi kan 10 per hari, dia mampu 20, pasti secara otomatis wawasannya akan lebih banyak, yang baca lebih banyak halamannya dan sebagainya. Ya. Kemudian pembinaan kemampuan membaca atas dasar evaluasi. Ya. Kita membaca atas dasar apa? Evaluasi kebutuhannya apa? Gitu.
Pasti kita akan meminati apa yang kita senangi dalam diri kita. Kita senang baca materi berbahasa Inggris umpamanya. Pasti yang dicari buku-buku yang berteks Inggris dan macam-macam, belajar TOEFL, belajar apa-apa dan sebagainya, dipelajari ini akan dilalap habis. Beda dengan orang yang suka melankolis, pasti yang dicari apa? Novel, romantik dan lain sebagainya, pasti dicari. Beda dengan itu. Oke. Kemudian membaca harus menjadi pengalaman yang memuaskan, atau menyenangkan. Membaca jangan sampai menjadi sebel, buku dibanting, anaknya dimarahi gara-gara membaca. Saya rasa tidak ada seperti itu. Kemudian kemahiran membaca perlu keahlian yang kontinu dan terus menerus. Oke, kita lanjut saja. Oke, dasarnya. Kemudian masyarakat membaca dari kegiatan definisi membaca ya tadi Bapak Ibu. Menciptakan masyarakat membaca itu mungkin atau tidak? Mungkin ya. Sangat-sangat mungkin Bapak Ibu. Dimulai dari, seperti saya singgung tadi, dimulai dari keluarga dulu, dari rumah dulu. Dengan teladan-teladan dari Bapak Ibu sekalian. Ayo belajar baca. Ya, ibunya juga mencari bacaan apalah. Setidak-tidaknya mendampingi satu ruang untuk belajarnya. Jangan ibunya, ibu mau kemana? Ibu dipanggil Bu RT, mau ngerumpi di sana, kacau seperti itu. Ibu yakin setelah ibu tinggalkan anak ibu belajar membaca betul? Tidak yakin. Kita sendiri tidak yakin. Entah dia baca apa, entah dia justru main, entah dia buka HP-nya dan sebagainya. Ini yang menjadi tantangan untuk kita. Oke ya, dari dasarnya kita belajar dari Marian Loren ini, seorang penulis peneliti Amerika. Nah ini anak mampu mengingat, ya, anak mampu mengingat dari yang didengar itu cuma 10%, Bapak Ibu. Ya, dia mampu mengingat dari yang dia dengar itu hanya 10%. Kemudian anak mampu mengingat dari yang dia lihat atau yang dia baca itu 50%. Tinggi mana? Dia dengar saja atau dia lihat atau dengan dibaca? Tinggi mana? Dibaca. Daya ingatnya tentu dengan dibaca. Ya. Jadi kalau menyampaikan secara lisan saya rasa tidak cukup, tapi dia harus dibuktikan dengan lihat sumbernya apa, baca di mana dan seperti itu. Kemudian anak mampu mengingat dari yang dikatakannya, yang diucapkannya itu 70%. Setelah mendengar, setelah membaca, kemudian dia mampu mengatakannya. Dari mana? Dari kosakata, kata-kata yang terekam dari apa yang disampaikan ibu bapaknya, gurunya, kemudian apa yang direkam dari apa yang dibacanya di sebuah buku. Ini akan memampukan seorang anak menjadi mahir dalam berkata-kata nantinya, berspekulasi dan sebagainya. Kemudian yang 90% ini apa? Ini adalah gabungan ya. Gabungan dari dia dengar, kemudian dari dia baca, dari yang dikatakannya, dan akhirnya pada saatnya nanti dilakukannya. Jadi apa yang dia dengar, dia lihat, baca, kemudian yang dikatakannya nanti bisa diterjemahkan dalam bentuk secara tertulis, dalam bentuk wawasan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Kemudian menuju masyarakat literasi informasi. Seorang melek informasi mampu ya menciptakan cakupan informasi yang diperlukan. Jadi butuh informasinya, dia tidak bertanya-tanya lagi, tapi mampu merumuskannya sendiri. Oh, saya butuh membuat tugas bahasa Indonesia, ya, tentang namanya fonetik. Ya, dia akan mampu bisa mencarinya karena tadi literasinya sudah terbuka karena kebiasaan membaca dan sebagainya. Jadi sehingga tidak perlu banyak energi yang terbuang untuk tanya sana, tanya temannya, akhirnya tanya gurunya, soalnya jawabannya bagaimana ya. Bukan seperti itu kan, tetapi
bagaimana dia bisa menemukan, mengakses informasi secara efektif, efisien, pasti jelas kegunaannya untuk apa. Kemudian menggunakan informasi sesuai dengan tujuan. Ini tadi misalnya untuk pekerjaan, untuk riset, untuk lomba dan sebagainya. Kemudian realitas di masyarakat, Bapak Ibu, jauh buku dari rak. Ini sebuah peribahasa, sebuah katakanlah anekdot atau apalah namanya. Jauh buku dari rak. Apa kira ibu-ibu artinya nih? Jauh buku dari rak. Apa kira-kira? Jauh buku dari rak. Artinya tidak suka membaca. nggak ada apa-apanya sama sekali. Artinya, ya tidak ada apa-apanya buat seseorang, informasinya jauh, kemudian keinginan untuk mencari tidak ada kemauan, masih diliputi budaya malas, kemudian masih dalam lingkaran budaya bertutur. Apa yang dikatakan si Anu dia percaya, padahal dia ngibul temannya. Padahal Pak RT-nya tuh cuman seloroh canda aja, tapi dipercayainya tanpa melihat, menampilkan, mencari buktinya gitu. Secara tertulis kah, secara apa dan sebagainya. Sekarang kan lebih dimudahkan. Selain buku-buku monograf, didampingi sekarang e-book ada, kemudian secara digital smartphone ada, Mbah Google ada. Ini tentunya akan lebih memudahkan, Bapak Ibu. Membaca masih dianggap miliknya para ilmuwan, dosen, PNS, pegawai kantoran, kaum berduit. Kenapa berduit? Mau punya buku pasti harus beli. Sekarang harga buku cukup lumayan mahal ya. Jadi itulah yang menjadi kendala-kendala kenapa jauh buku dari rak. Artinya kita betul-betul tidak mampu menguasai sebuah informasi gitu loh. Membaca dianggap mahal. Time is money, not time is reading. Ya, waktu habis untuk cari uang, kerja. Untuk di rumah belajar bersama anak, bercengkrama, membaca itu sudah tidak ada lagi. Habis waktunya. Kemudian tujuan pembinaan dan pengembangan minat baca adalah mungkin kita singgung ya, mendorong minat, kebiasaan membaca, meningkatkan layanan perpustakaan, menciptakan masyarakat informasi, memiliki pengetahuan yang luas yang terbaru, meningkatkan kemampuan berpikir, mengisi waktu luang. Ini lengkap sekali sebenarnya untuk kita belajar pembinaan minat baca ini. Kemudian ada tantangan, ini sudah kegemaran membaca, masyarakat rendah, budaya mendokumentasikan informasi secara sistematis masih kurang. Bapak Ibu saya tanya ya, Ibu dulu deh. Setiap bulan pasti membuat list daftar belanja. Ya. Dari sekian daftar list, mungkin ada, kalau Ibu jujur ada berapa item yang dibeli? 21? Lebih ya. Yang kedua-duanya atau ke-20-nya ada membeli buku tidak? Tidak ada, tidak pernah sama sekali. Oke. Ya, syukur ya. Selebihnya budget itu untuk beli apa aja? Kebutuhan pokok ya pastinya. Ya, oke. Jadi itulah realistisnya, realisasi kondisi real di masyarakat seperti itu Bapak Ibu. Jadi kebutuhan untuk belanja informasi, saya katakan belanja informasi itu masih sangat rendah ya. Boro-boro mau beli buku, beli apa lagi? Ya, kegemaran membaca masih rendah, kemudian membaca kurang menarik membaca itu daripada nongkrong di warnet. Sekarang kalau banyak spot-spot untuk ngopi, ya kan? Belum makanan apa yang pedas-pedas itu? Seblak. Terus ayam geprek. Paling senengannya nongkrong di sana.
ya, game online, internet, YouTube, shopping online dan sebagainya. Siapa yang berlangganan Shopee? Semuanya pasti ya. Semuanya. Menjadi Karena saya kayak beli. ya, oke. Kemudian ada bioskop 21. Siapa yang rajin ke 21? Kalau sekali. Ya, itu ada dua ya, ada di BIM, ada di Mega Mall. Harganya sedikit berbeda sedikit ya. Silakan saja. Oke, kemudian mengenai tantangan konsumtif, gemar belanja, sedikit ke buku atau ke perpustakaan, hakikat buku, sejauh ini ada yang jarak. Oke, kita lewati saja. Kita lewati, Bapak Ibu, tantangan-tantangan itu memang sudah realistis ada di perpustakaan. Sekarang perkembangan pusat-pusat informasi juga semakin banyak. Nah, acara TV luar biasa banyaknya. Ini slogan-slogan buku adalah mesin peradaban dan sebagainya udah jauh. Nah, ini Bapak Ibu, buku-buku yang laris terjual adalah buku-buku anak, ya, buku anak, kemudian fiksi, diikuti yang lain-lainnya. Oke. Nah, ini perkembangan yang masih mendomisili penerbitan buku masih ada di Jogja ya, itu ada 89 penerbit. Nah, walaupun ada pergeseran penerbit terbanyak sekarang masuk kembali ke Jakarta di 2023, Jakarta. Kemudian terbitan terbanyak artinya buku yang diterbitkan masih juga kembali ke Jakarta sekarang. Oke. Nah, Bapak Ibu, 1 dari 4 orang dewasa tidak membaca satu buku pun dalam setahun terakhir ini. Itu penelitian di Amerika ya. Karena apa? Tentu ada sebabnya. Ya, muncul sebuah pertanyaan, mengapa orang malas membaca? Tadi yang sudah sampaikan di awal. Nah, ini baru baca 1 lembar, posisinya sudah seperti ini. Ya, sama dengan Bapak dan Ibu ya. Saya juga kadang-kadang seperti itu. Mengapa orang malas membaca? Jadi ada berbagai pertanyaan. Kenapa orang menjadi malas membaca ya? Menjadi membaca suatu kegiatan yang tidak menarik. Salah satu alasan utama yang sering tidak disadari adalah kita membacanya lambat, Bapak Ibu. Kenapa lambat? Nah, nanti kita coba. Kita periksa buku yang pernah Bapak Ibu beli atau pinjem. Berapa banyak buku yang Anda selesaikan dalam waktu secara singkat untuk menghabiskan buku secara keseluruhan berapa halaman? Itu kita bisa jujur pada diri sendiri ya. Pinjam buku kadang-kadang tidak dibaca, ditumpuk untuk pajangan doang, kan gitu. Oke, jadi mayoritas orang membaca itu sangat-sangat lambat. Kenapa? Nah, berapa kecepatan rata-rata membaca kita? Ya, ini ya. Mayoritas orang dewasa membaca dengan kecepatan 200 kata per menit. Ini berarti Anda membaca 1 halaman dalam 2 menit. Jika Anda membaca buku 100 halaman, Anda butuh waktu 3-3,5 jam. Dengan catatan Anda membaca terus-menerus tanpa jeda. Itu 3,5 jam 100 halaman. Angka ini tidak berbeda dengan kecepatan baca anak sekolah dasar. Kalau 200 kata per menit sama dengan anak SD. 200 kata per menit. Nah, sama seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini harus ditingkatkan tidak? Dalam rangka untuk menjadi masyarakat yang literasi, masyarakat yang membaca. Ini harus dibuang, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Sebenarnya kita semua mampu membaca lebih cepat dan otak kita sebenarnya mampu untuk melakukan kegiatan membaca cepat dengan kecepatan tinggi. Bagaimana caranya? 1, membaca jangan bersuara. Paham ya? Kita membaca sering kayak ngomel gitu. Membaca dengan bersuara atau menggerakkan bibir membuat kecepatan baca kita justru sangat terbatas. Sama kita ngobrol seperti ini biasa gitu loh. Jadi menjadi lambat. Itu yang pertama, jangan bersuara. Yang kedua adalah jangan baca kata per kata. Dieja.
Itu sudah tidak waktunya lagi untuk seusia kita. Kalau masih seperti itu, masih di bangku SD. Jujur Bapak Ibu, kita belajar membaca di SD sampai kelas berapa? Kelas 2, kelas 3, kelas 2 SD. Setelah itu tidak ada pelajaran membaca lagi kan? Kita dianggap sudah bisa membaca. Nah itulah realitanya. Kita sekolah tidak mau tahu lagi mengenai kualitas membaca lagi. Kita belajar membaca atau tidak? Ini jangan membaca. Yang kedua tadi jangan kata per kata. Nah, ini contohnya ya, kita simulasikan. Upin dan Ipin hendak berkunjung ke rumah Tok Dalang di hari raya nanti. Cepat apa lambat? Lambat. Oh layarnya mati. Iya nih. Goyang. Nah itu ya. Bosnya. Ya. Jadi tidak bisa kita baca per kata-kata. Itu sudah tertinggal jauh Bapak Ibu. Anda membaca, sebenarnya kita semua bisa membaca 2 kali lebih cepat daripada itu. Aduh sayang, ininya nggak bisa ya, no sinyal. Tabelnya kan. Goyang. Laptop. Tolong Mas Riko yang mana? Menyampaikan untuk tetap memperkuat kita sebagai pengelola perpustakaan, sebagai kepala perpustakaan, sebagai pustakawan dan sebagainya, untuk tetap tidak bosan-bosannya dan tidak ada capek-capeknya untuk terus mendengungkan minat baca anak, ya, meningkatkan minat baca anak dan meningkatkan baca kita semua. Terutama untuk anak kita ya, anak-anak atau pemustaka kategori anak sekolah, minat itu bertumbuh bersamaan dengan perkembangan mentalnya. Jadi kalau mentalnya sudah baik, artinya dari sekolah itu dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan atau literasi yang baik untuk memanfaatkan perpustakaan dengan baik sebagai sarana belajar sepanjang hayat ini pasti otomatis secara mental spiritualnya akan menjadi baik juga. Kemudian minat bergantung kepada kesiapan belajar. Jadi tetap dibangun dan didorong untuk anak-anak terus mau belajar dan belajar. Kemudian minat diperoleh dari pengaruh budaya. Nah, budaya dalam rangka yang kami maksud adalah budaya baca, budaya belajar yang ada di sekolah perlu dikembangkan terus. Kemudian yang terutama adalah tadi kunci utamanya adalah dari lingkungan rumah atau keluarga si anak tersebut. Kemudian minat dipengaruhi oleh bobot emosi. Emosi tadi dari perkembangan mental anak, kalau memang dalam lingkungan situasinya bisa, ya pasti akan menjadi baik. Bersifat egosentrik semua di masa anak-anak. Cara menumbuhkan minat baca anak, bacakan buku sejak anak lahir, ya. Sejak anak lahir jangan dimarahi, tapi bacakan cerita, dongeng, apapun dan sebagainya. Bahkan ada terapi dari dokter spesialis anak dan kebidanan, sejak ibunya mengandung itu harus diperdengarkan dengan musik-musik, ya kan? Pernah dengar nggak demikian? Iya. Dengarkan musik-musik, jangan dangdut terus. Musik klasik. Ya, tapi musik-musik klasik, Beethoven dan lain sebagainya, atau pokoknya instrumen-instrumen Kenichi atau lain sebagainya itu bagus sekali dalam rangka pertumbuhan otak anak, ya. Jangan dangdutan terus. Nah, ini repot, nanti anaknya goyang terus, ibunya yang repot dalam perutnya itu ya. Dorong anak bercerita, jangan pasif anaknya ya. Jadi ibunya cerita terus sampai anaknya terlap, tidak, tapi ada semacam
percakapan di antaranya itu ya. Jadi anaknya akan menanggapi dan sebagainya. Ajak anak ke toko buku perpustakaan ini sudah. Sisihkan uang untuk membeli buku. Jangan beli donat terus, gitu kan. Kemudian nonton filmnya dan belikan bukunya. Sekarang banyak toh film-film yang dibukukan. Upaya ini film ini bukan cerita rekaan saja, tetapi yang memang ada sumber otentiknya buku dikarang oleh siapa dan siapa. Oke, berikutnya sampaikan untuk tetap memperkuat kita sebagai pengelola perpustakaan, sebagai kepala perpustakaan, sebagai pustakawan dan sebagainya, untuk tetap tidak bosan-bosannya dan tidak ada capek-capeknya untuk terus mendengungkan minat baca anak, ya, meningkatkan minat baca anak dan meningkatkan baca kita semua. Terutama untuk anak kita ya, anak-anak atau pemustaka kategori anak sekolah, minat itu bertumbuh bersamaan dengan perkembangan mentalnya. Jadi kalau mentalnya sudah baik, artinya dari sekolah itu dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan atau literasi yang baik untuk memanfaatkan perpustakaan dengan baik sebagai sarana belajar sepanjang hayat ini pasti otomatis secara mental spiritualnya akan menjadi baik juga. Kemudian minat bergantung kepada kesiapan belajar. Jadi tetap dibangun dan didorong untuk anak-anak terus mau belajar dan belajar. Kemudian minat diperoleh dari pengaruh budaya. Nah, budaya dalam rangka yang kami maksud adalah budaya baca, budaya belajar yang ada di sekolah perlu dikembangkan terus. Kemudian yang terutama adalah tadi kunci utamanya adalah dari lingkungan rumah atau keluarga si anak tersebut. Kemudian minat dipengaruhi oleh bobot emosi. Emosi tadi dari perkembangan mental anak, kalau memang dalam lingkungan situasinya bisa, ya pasti akan menjadi baik. Bersifat egosentrik semua di masa anak-anak. Cara menumbuhkan minat baca anak, bacakan buku sejak anak lahir, ya. Sejak anak lahir jangan dimarahi, tapi bacakan cerita, dongeng, apapun dan sebagainya. Bahkan ada terapi dari dokter spesialis anak dan kebidanan, sejak ibunya mengandung itu harus diperdengarkan dengan musik-musik, ya kan? Pernah dengar nggak demikian? Iya. Dengarkan musik-musik, jangan dangdut terus. Musik klasik. Ya, tapi musik-musik klasik, Beethoven dan lain sebagainya, atau pokoknya instrumen-instrumen Kenichi atau lain sebagainya itu bagus sekali dalam rangka pertumbuhan otak anak, ya. Jangan dangdutan terus. Nah, ini repot, nanti anaknya goyang terus, ibunya yang repot dalam perutnya itu ya. Dorong anak bercerita, jangan pasif anaknya ya. Jadi ibunya cerita terus sampai anaknya terlap, tidak, tapi ada semacam percakapan di antaranya itu ya. Jadi anaknya akan menanggapi dan sebagainya. Ajak anak ke toko buku perpustakaan ini sudah. Sisihkan uang untuk membeli buku. Jangan beli donat terus, gitu kan. Kemudian nonton filmnya dan belikan bukunya. Sekarang banyak toh film-film yang dibukukan. Upaya ini film ini bukan cerita rekaan saja, tetapi yang memang ada sumber otentiknya buku dikarang oleh siapa dan siapa. Oke, berikutnya buku baru, buku cerita bergambar, nanti bawa ke sekolah, nanti tukar dengan temannya ya, nanti baca yang ini. Hilangkan penghambat ini ada sudah. Anggap saja orang tuanya mampu semua yang ada di sini, jadi mampu setidak-tidaknya menyisihkan dalam waktu sebulan 1 buah buku gitu. Beri hadiah reward perangsang minat baca. Di sekolah bisa menyelenggarakan lomba, ya. Siapa pembaca yang paling banyak, siapa pengunjung perpustakaan sekolah yang paling banyak, kemudian membuat tulisan esai di perpustakaan berkaitan dengan hari bulan bahasa, hari pahlawan, hari Kartini, hari apa, hari ibu, hari bapak, dan sebagainya. Itu ya, dalam bentuk dilombakan gitu loh. Nanti setelah banyak yang
yang karya-karya esai, nanti dari perpustakaan membuat inisiatif membukukan dalam bentuk antologi esai apa gitu ya. Itu akan menjadi kredit juga buat pustakawan ya, gitu. Bukan buat si anak saja, tetapi lebih dari itu. Kemudian jadikan membaca sebagai kebiasaan keluarga. Oke. Oke, ini gambar-gambar anak-anak. Oke. Dan biasakan memberikan reward kepada anak-anak dalam bentuk buku. Adakah yang memberikan anaknya ulang tahun sebuah buku? Ya, dulu masih kecil. Ada? Ada. Tidak, alhamdulillah. Syukur. Jadi tanamkan anggapan membaca bukan hanya kebutuhan, tapi bukan sekedar hobi, tapi sebuah kebutuhan ya. Seperti ini. Ini orang tua yang dengan membaca akan menjadi panutan anaknya. Seperti ini. Bapaknya seperti ini di rumah? Belum? Oh belum. Nanti contohkan ya. Hadiahi anak dengan buku, tidak melulu mainan, makanan di resto atau pakaian ya. Hadiahkan sebuah buku. Nah, membacakan dongeng atau